Perkenalkan aku Benedion Raja Guguk dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sekarang aku merantau di Jogja. Dan memang orang Batak itu banyak yang merantau ya kan? Di mana-mana banyak orang Batak. Karena orang Batak itu punya pride, harga diri, gengsi yang tinggi. Makanya orang Batak itu malu kalau pengangguran di kampung itu malu. Makanya orang Batak itu suka merantau. Walaupun di perantauan nganggur nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting orang kampung nggak tahu ya kan, nggak apa-apa. Tapi walaupun begitu, tetap aja banyak orang Batak yang berhasil di perantauan. Karena orang Batak itu punya prinsip di lagu anak Medan. Katanya gini, biar jadi kambing di kampung sendiri, asal jadi banteng di perantauan. Iya kan? Aku udah 5 tahun di Jogja. Dan salah satu yang aku salut gitu dengan teman-teman orang Jawa adalah bagaimana teman-teman orang Jawa sangat mencintai budayanya. Sangat mencintai budayanya. Terbukti dari bahasa yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Anak kecil, orang tua, semua menggunakan bahasa Jawa. Bagi orang Batak, apalagi yang udah mulai ke kota-kota gitu, jarang lah yang pakai bahasa Batak itu. Malu mereka, katanya bahasa Batak itu kampungan gitu. Bahasa Jawa digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan pendatang ikut belajar bahasa Jawa. Pendatang. Aku udah 5 tahun di Jogja dan sekarang aku bisa bahasa Jawa. Bisa. Suatu hari ya kan, adalah ibu kos datang, manggillah dia. Le, neng kene le. Wes tanggal 20 iki. Duit kosmu piye gitu. Sek to Bu, duit kun tek iki. Aku bilang gitu ya kan. Sek to Bu, sabar to Bu gitu. Tiba-tiba kawan kosanku semester 1 tiba-tiba ikut nyamber, dia pengen ngobrol. Piye Bu? Penak zamanku toh katanya. Mungkin cuma itu bahasa Jawa yang dia tahu ya kan. Penak zamanku toh. William Shakespeare pernah bilang ya kan, apalah arti sebuah nama? Kayaknya William Shakespeare ini nggak pernah SD, nggak pernah. Karena buat anak SD nama itu sangat penting. Penting, anak SD itu bisa berantem, pukul-pukulan, berdarah-darah karena nama. Eje-ejean nama orang tua. Ngeri nih. Dan aku salah satu yang melakukan ini. Kenapa? Senang gitu melakukan ini. Apalagi buat orang Batak senang kali gitu. Karena nama orang Batak itu lucu-lucu. Ini ya nama-nama bapak kawanku ini ada yang lucu-lucu nih. Ada yang nama bapaknya itu Pasti Bangun. Ini kalau udah mati kayak mana ini? Ada yang nama bapaknya Hormat Negara. Pengen jadi Paskibra ini kayaknya nih. Ini yang paling ini paling ada. Nama bapaknya itu Tulus Perjaka. Dan ini menyenangkan gitu, ece-ece nama orang tua ini menyenangkan. Kenapa? Karena itu bikin orang anak kecil itu jadi kreatif. Contohnya kawanku kalau ngejek nama bapakku. Nama bapakku itu Amran. Mereka itu kalau ngejek kan, woi lengan berlari katanya. Apa lengan berlari? Bahasa Inggrisnya apa? Lengan arm, berlari run. Woi bapakmu katanya. Tapi kasihan ya kan kalau kayak gini tuh yang bapaknya itu dokter. Kasihan. Kenapa? Karena kalau dia bapaknya dokter, dia di kampung buka praktek ya kan. Di depan rumahnya ada pelang gitu ya kan. Praktek dokter Manhattan Siregar ya kan. Satu kampung tahu nama bapaknya. Kasihan ini ya kan. Bapaknya Manhattan Siregar. Manhattan sama mamanya mana tahan gitu ya. Kasihan ya kan. Kasihan. Terus manusia itu selalu dipengaruhi pemikiran-pemikiran lain, pemikiran orang lain gitu. Apalagi kalau pemikiran ini sudah menjadi pemikiran umum gitu. Itulah yang namanya stereotip. Dan stereotip ini nggak menyenangkan kepada orang Batak, ya kan? Stereotip kepada orang Batak itu kasar, nggak mau kalah, ya kan? Tukang pukul, preman, copet, supir angkot, tukang tambal ban gitu. Stereotip. Padahal nggak semua orang Batak kayak gitu. Nggak semua Batak itu pemarah, ya kan? Tukang berantem, nggak semua. Dan ini membuat jadi orang Batak itu nggak menyenangkan lagi, nggak menyenangkan. Kayak aku gitu kan, pernah suatu kali aku pengen ribut lah sama orang gitu kan, ribut lah. Terus orang ini bilang, kenapa berantem kita katanya. Tapi orang ini badannya besar ya kan, berotot gitu kan. Aku nggak berani lah. Udahlah bang, damai-damai aja lah kita, aku bilang gitu kan. Terus kawanku tiba-tiba datang, wih katanya orang Batak tapi berantem aja nggak berani katanya. Emangnya orang Batak nggak boleh penakut gitu? Orang Batak pun kalau dibacok mati juga. Pernah kami mengadakan suatu perjalanan lah gitu kan sama kawan-kawan komik. Dalam perjalanan dari Cirebon ke Semarang
Itu aku di dalam bis muntah. Muntahku. Kawan-kawanku itu kan, wih orang Batak kok muntah katanya. Emangnya kenapa? Orang Batak nggak punya usus gitu, gimana? Di Malang pernah aku sama anak-anak komunitas Malang, pernah makan nasi goreng lah gitu di suatu tempat. Terus aku pesan nasi goreng lah kan, Mas pesan nasi goreng 1, nggak pedas gitu kan. Terus masnya ini kan marah-marah dia, iya mas santai aja mas, gak usah marah-marah gitu katanya. Wih, aku kan takut juga kan, ya maaf gitu ya. Tiba-tiba kawanku datang ribut, wih orang Batak dimarahi orang Jawa katanya. Emangnya kenapa gitu ya kan? Kenapa? Tapi aku ke Jawa ini ya kan, awal-awal ke Jawa itu aku iri gitu dengan melihat perkembangan Pulau Jawa gitu, iri gitu. Karena Pulau Jawa, kota di sekitar hampir semua Pulau Jawa itu maju, jalanan bagus gitu. Kubandingkan dengan di tempatku, di asalku itu sangat jauh gitu. Bahkan aku mencoba mencari-cari data, katanya, kata Badan Pusat Statistik, dari 100% ekonomi Indonesia, dari 100% uang di Indonesia, 58% ada di Pulau Jawa. Pulau Sumatera itu cuma 24%. Maluku dan Papua digabung itu cuma 2%. Sangat tidak merata sama sekali gitu. Salah satu contoh soal teknologi lah, kita mungkin di sini sudah menggunakan internet, komputer ya kan dengan sangat baik gitu. Tapi pernah nggak kita bayangkan orang-orang di pedalaman Papua, orang-orang di pedalaman Pulau Samosir, jangankan make ya kan, ngelihat aja belum tentu pernah ya kan. Miris nggak kalian? Banyak hal yang nggak bisa mereka lakukan gitu. Nonton contohnya. Banyak hal gitu. Aku itu punya komputer pertama kali itu kelas 2 SMP. Itu juga second, Pentium 2. Itu pernah aku protes sama bapakku, Pak, kenapa sih aku dibelikan Pentium 2, second lagi, aku bilang gitu. Nah, nanti kalau kau kubelikan Pentium 3, kepintaran katanya. Nanti kau dibodoh-bodohi katanya. Kayak mana komputer bodoh-bodohi ya kan? Jangan-jangan kita buka Microsoft Word yang terbuka Winem. Terus ada suara, kau kena tipu gitu. Terima kasih Yoras. Bener gak sih? Harusnya perusahaan rokok bikin dong rokok yang ramah lingkungan. Jadi kalau diisep bukan keluar asap, keluar kata-kata motivasi.